Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita ada di Ais BSD, tepatnya di parkiran hall 10. Ya, gimana Om? Apa kabar? Baik, Mas Ridwan. Makin Akhirnya ganteng jadi aja. juga nih mobil. Karena rencana mobil ini mau kita bikin buat kontes audio ya. Betul. Yes. Jadi ini mau ikut bracket yang berapa Om? Ini nanti kita akan turunin yang di kelas 3K. 3.000K. 3.000K. Berarti sekitar 45 juta lah ya. Betul. Barangnya tok. Betul. Belum sama instalasi dan kawan-kawan. Betul. Tapi ini juga kita akan berani turun yang di kelas atasnya. FFA. FFA boleh. Apa kelas atas tuh gimana maksudnya? Kelas, kan ada yang 3.000K. Kemudian ada yang 10.000K, 12.000K. Emang boleh ikutan? Boleh. Oke. Kita kan biasa begitu. Oke. Bangun mobil yang 45 juta, kita turunin di kelas yang kalau bisa unlimited. Oke, siap. Jadi di Gias ini kali ini ya, Om Yanto nanti mau jadi pembicara, mau live ya. Nanti malam. Nanti malam. Terus Ioniq kita juga ditaruh di sana. Yes. Ya settingin siapa Om? Saya. Oh ya udah. Jadi hari ini banyak lah mobil kita yang di sini. Betul. Nah, by the way ini kita pakai masker karena lihat di luar udaranya ya. Coba lihat ke sana. Itu mutih itu bukan karena ini bukan kabut, bun ya? bukan Bukan polusi Om. Polusi. Kemarin gue di New Zealand 10 hari, balik ke sini hidung langsung mampet. Gitu ya? Iya, kabut tuh beda masalahnya. Karena kita kan di Klaten ya, udaranya relatif lebih bersih. Jadi tahu lah kalau pagi itu seperti apa. Karena kalau kita kan selalu di kampung Mas. Jadi kayak gini tuh aku pikir Selalu di kampung, dia mah orang kota. Oke, kita lihat dulu yuk dari belakang kali ya. Oke, yuk. Nih, belakangnya sekarang pakai Zapco. Ya. Ini nyala ya Om ya? Nyala dong. Berarti Ada lampunya. Ini monobloknya satu ya? Oh enggak, jadi yang ini power 6 channel Mas Ridwan. Oh 6 channel. Power Panjang 6 ya channel. dia ya? Panjang. Oke. Jadi ini yang Zapco ST6X SQ. Apa kelebihannya Om? Kelebihannya ini amplifier memang didesain dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi komponen sound quality-nya sangat bagus. Berapa harganya Om? Ini sekitar 7 jutaan lah. 7 jutaan? Iya. Oke, terus di sini ini ada prosesor. Dari Prosesornya Momentum yang DSP5LS. Jadi ini DSP5LS. prosesor yang 8 channel, EQ per channelnya 31 band, kemudian TA-nya bisa sampai 20 milisecond. TA itu time alignment ya? Alignment-nya. Oke, 20 milisecond. 20 milisecond. Oke. Yang ini subwoofer? Ini subwoofer ScanSpeak 26W. 26W. Nggak ada logonya tapi ya? Nggak ada logonya. Jadi memang dia didesain dia polos begitu aja, tapi dia mempunyai aku bilang kalau orang lihat itu dia bisa langsung tahu ScanSpeak kayak gitu. Dia atasnya tuh ada kayak jenis kayak karbon begitu tuh. Oh iya, kayak karbon gitu ya. Betul. Berarti ini di belakang ini gabungan 3 brand ya? 3 brand. ScanSpeak, Zapco, Momentum. Momentum sama nanti speakernya pakai ESB audio. ESB. Yeah. Apa artinya tuh? ESB audio itu dari Italia. Artinya? Artinya ESB aku nggak tahu apa gitu. Bukan emang seneng bass ya, bukan? Bukan. Emang seneng bass. Nah, terus di sini Oke. ban serep masih bisa dibuka. Yes. Jadi karena perangkat audio ini cukup banyak, ya jadi kita tetap memanfaatkan fungsi bagasi, tapi si ban serepnya masih bisa dinaik turunin. Kayak gitu. Tetap ya. Tetap. Sama udah pasang full peredam dari Noise Kill. Yes. Dan peredamnya juga yang audio kontes ya. Betul. Peredamnya kalau yang lantai Mas Ridwan itu pakai yang NK03 dari Noise Kill. Kemudian pakai liquid proof untuk lapisan keduanya, kemudian lapisan paling atas memakai yang NK18. Yang foam empuk ya? Yang empuk. Oke. Gitu. Makanya tuh lihat tuh. Kayak dicor. Betul. Ini semuanya nih Mas Ridwan. Jadi Tebal dari banget. pintu sampai ke plafon. Full. Ini Brio kedapnya kayak Palisade bahkan lebih. Iya. Brio kan tahu sendiri ya kalau jalan gimana ya. Iya. Nah, kalau yang ini ya bisa dicek aja. Ini bukan Brio jadinya. Apa dong? Di atasnya Brio. A-Class mungkin ya. Yang mobil 500 jutaan. Ya enggak, 500 juta masih berisik dong. Zenix masih berisik. Jadi masih berisik ya? Masih berisik. Betul. Berarti Kamu belum pernah masang peredam Zenix ya? Udah. Udah. Gimana? Lebih bagus lagi. Enggak, maksudnya Sebelumnya besinya lebih tipis daripada Reborn kan? Yes. Lebih tipis, lebih gede, jadi emang lebih berisik tuh. Betul. Ini sih, gue disuruh nyoba katanya, coba dulu pas jalan-jalan. Udah, udah dari kapan tahu udah nyoba gitu kan. Jadi waktu mobil ini jadi, kebetulan kita nggak ketemu nih. Betul, di luar negeri melulu dia. Enggak, di Klaten Iya kan? tuh Indonesia sih masih sih. Nah, jadi peredamnya sih gokil. Gue inget kayak Veloz yang kemarin sih Om.
Oh iya, yang waktu itu dapat 3 piala ya. Iya, ini Itu keren. berapa ininya Om kalau peredam satu full gini Om? Kalau peredam untuk Zendik yang terbaik dari Noise Skill ya. Enggak, full yang ini nih, buat total. Brio ini Yang buat total. Brio. Buat kelas kontes ya ini berarti kan? Sekitar 16 jutaan. 16 jutaan. Iya. Kelas kontes. Kalau yang bukan kelas kontes Om? Jadi peredam itu sebetulnya bukan cuma buat kontes sih Mas Ridwan. Ya, buat kenyamanan Buat mobil kenyamanan. biasa gitu. Betul. Itu bedanya nggak terlalu jauh kok. Paling terlalu jauh ya. sekitar kalau tipe yang di bawahnya sekitar beda 1 jutaan aja. Oke. Kayak gitu. Sama kan buat dalamnya empuk-empuknya nggak perlu banyak kan kalau buat biasa kan, bukan buat kontes. Betul. Cuma kan gini, tetap aja ya kalau peredam itu kan buat kenyamanan kabin. Iya. Nah, karena mobil si Brio ini memang dia Ya, begitulah ya. lumayan agak kurang kedap lah Iya. ya, aku bilang Tidak bukan kedap. tidak kedap gitu. ECGC. Betul. Baiknya mendingan invest 16 juta 17 juta buat mobil ini supaya bisa nyaman, itu saya rasa Iya. Tapi kan akan lebih baik. kalau buat kontes tuh dia harus ini kan. Betul, Makanya dikasih banyak busa. betul. Nah, itu foam kalau akustik. biasa nggak perlu Sama. pakai foam akustik. Perlu Sama, juga. perlu juga. Oke. Karena pada saat kita memakai foam akustik, tingkat kebisingan suara dari luar itu diredam sama dia. Jauh ya. Jadi berisiknya suara ban, yang perputaran ban kenceng itu dia masuk ke dalam kabin itu diredam sama dia. Oke. Kayak gitu. Let's Kalau go. nggak pakai foam akustik, itu suara ban masih masuk. Oke. Nah, tadi ada yang lupa Om. Ya. Yang momentum itu berapa Om? Prosesornya Om? Prosesor Momentum 5 juta. 5 juta. Nah. Terus kalau speakernya, subwoofer? Speakernya ESB yang Cinque Mila namanya. Oke. 3-way itu 14 juta. 14 juta. Mahal juga Betul, ya. 14 juta. subwoofernya Nih, kita lihat Nah, nih. ntar Om, ada Oh iya, yang iya, lupa iya, kan? iya. Oh iya, ada satu ampli Di lagi sini tuh. nih, ada ampli lagi nih. Coba lihat. Dan kalian bisa lihat ini dia pakai karpet Frontier ya. Jadi dia udah ngeplak langsung. Dan kalau misalkan tumpah air, dia nggak tumpah kemana-mana. Karena di sini nih, lihat nih. Kelihatan nggak? Tuh, dari situ. Dia nggak bocor. Jadi kalau ada anak-anak kalian numpain susu atau apanya itu gampang banget dibersihin. Kebayang kalau karpet biasa kan? Tapi Oke. memang karpet Frontier tuh bagus Mas Ini Ridwan. dia jualan juga soalnya. Iya, bener loh. Kalau kalian bawa masukin mobil ke Bekja, nah bisa sambil pasang karpet Frontier atau Fluxury. Betul. Minggu ini kita sudah jualan ada 3 set. Wih, minggu ini loh, Minggu ini. luar biasa. Keren tuh. Yuk, Om ini ternyata bukanya masih bareng-bareng Om. Ya. Nah, Nah, ini. oke. Ini saya mau sedikit jelasin Mas Ridwan. Ya, jadi ini ada power amplifier Japco yang ST500 XM2. Ini buat yang mana Om? Ini buat ngangkat subwoofer. Oh ini buat subwoofer, Ya, yang ini dari buat subwoofer. speaker Ini depan. buat ngangkat speaker depan. Kalau yang ini harganya tidak terlalu mahal. Oke. Ini harganya cuma sekitar 3 juta aja. Oke. Kayak gitu. Tapi Nah. udah cukup ya, karena kan speakernya pasif ya. Udah cukup, udah cukup. Karena yang ScanSpeak 26W itu sekitar 300 wattan gitu. Oke, sekarang kabelnya pakai apa aja Om? Nah, kabelnya ini menggunakan kabel yang RAM audio. RAM audio ini dia mempunyai bahan yang Coopernya itu benar-benar pure, bercooper, kemudian dia mempunyai pelindung jaket yang sangat solid sehingga dia bisa menghantarkan suara dengan baik. Oke. Kayak gitu. Yang ini Ini menggunakan RAM audio juga, RAM audio juga. RCA-nya. Jadi selalu kita untuk mobil-mobil Mas Ridwan selalu pakai RAM audio. Oke. Karena sudah terbukti kita selalu menang kalau kontes. Wis. Jadi bukan karena tuningnya bagus ya, karena kabelnya ya. Enggak juga, berkaitan. Berkaitan. Ini. Nah, ini ada fuse. Jadi gini, di mobil ini itu kan sudah memakai amplifier ya. Amplifier sudah pakai 2. Kemudian ada lagi perangkat yang lainnya. Nah, ini untuk membagi tegangan, Mas Ridwan. Jadi, ini menjadi satu sarana untuk pemasang audio untuk safety-nya. Oke. Jika terjadi apa, Pak? Fisiknya putus. Jadi nggak bikin kebakar mobil ya. Betul. Itu gitu. penting sekali tuh. Jangan Penting. cuma asal pasang audio, Ini juga tapi sama harus nih. safety. Ini RAM audio. RAM audio juga ya. Betul. Itu buat kabel apa tuh Ini koaksial? kabel yang dari prosesor ke amplifier dan dari head unit masuk ke prosesor. Gila, kabelnya Gitu. serem banget ya. Mahal, Kabelnya- Pak, nih. Kabelnya udah mahal kan? Dan kalau pasang kabel buat audio, pastiin disisain. Jadi kalau lo mau pindahin, itu nggak perlu ini ya. Kalau dipindahin nggak perlu ini Om ya. Betul. Nggak Jadi perlu itu potong-potong. investasi. Nanti kalau, wah kurang panjang gitu kan nggak asik ya. Betul. Wih, mesinnya bersih ya. Apanya? Masih baru ya mobilnya. Iya masih baru. Nah ini untuk aki kita pakai standarnya ya. Ya, Cukup, betul. Om? Sebenarnya gini. Ini aki ini sebenarnya cukup. Coba kalau pengen lebih baik diganti dengan yang kualitasnya lebih bagus lah dari Oke. ini. Tapi kalau untuk standar oke.
untuk memasang dengan perangkat audio yang sebanyak itu dengan ini juga oke sebetulnya. Udah gitu. cukup ya standarnya. Betul. Ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah satu sebetulnya. Ini yang saya harus tambahin. Oke. Groundnya. Oh, groundnya ya ditambahin Yes. ya. Ini groundnya tuh sangat irit sekali. Oke. Gitu loh. Honda memberikan ini sangat irit sekali. Jadi ini harusnya ditambahin dengan ground yang ke bodi sana, kemudian ke bodi situ, ke sini sama ke mesin gitu. Oh, ini Harusnya belum ya? lagi. Ini belum. Ini belum ya. Nanti Betul. akan ditambahin ground ya. Tambahin Ini ground. minusnya cuma kesini doang ya? Iya. Oke. Sementara seluruh bodi mobil menjadi ground Oke. gitu. Terus ini Kurang, ada kurang. sikring lagi ya? Nah, ini fuse. Ini Oh, fuse fuse. Nah, untuk sikring. ya. Jadi fuse ini untuk pengaman semua sistem yang ada di dalam. Jadi Oke. kalau misalnya di dalam ada sesuatu yang dia salah atau katakan konslet atau seperti itu, ini langsung putus. Oke. Kayak gitu. Ini aman banget. Ini penting banget nih. Berarti Oke. PR kita tambahin grounding aja ya? Yes, tambah Oke, grounding doang. siap. Sama akinya ntar pakai yang bagus. Pakai stinger? Stinger aja. Oke. Stinger bukan minuman ya? Ah, kira-kira begitu. Oke, sekarang kita di dalam. Nah, kalau di dalam kita buka aja kali ya. Maskernya. Yep. Nah, udah nggak ada polusi ya? Ya. Aduh, lega rasanya. Mungkin habis itu nanti kita tambahin nano i atau plasma cluster kali ya? Iya, itu penting tuh. Ya, buat di mobil. Betul. Nanti Bagja juga bisa beli di sana ya. Boleh ada. Oh, ada ini head unit yang ada air purifiernya kan? Ada. Asuka punya. Betul, Asuka punya. Oke, ini bentar. Kameranya kita mau buka dulu ya. Ini pastinya belum kita buka nih. Wah, dan mobil ini kilometernya baru 275 kilometer. Karena cuma gue pakai Oh, ke iya, bener. Pejaten, Kemang, jadi belum bawa jauh-jauh ya. Sama ini ke BSD. 275,5 km. Yoi. Emang ini rencana mobil jadi test bed. Oh, gitu. Bukan test bed apa ya? Memang mau modif-modif aja sih. Oke. Coba buat mobil kantor. Nah, sekarang udah nyala dan ini kita pakai Mirai apa nih, Om? Ini namanya Mirai yang QLED. Jadi dia tipenya itu yang MR ini 9032 QL. Makanya gambarnya bagus ya. Gambarnya bagus banget. Dia sudah LED. Kemudian dia mempunyai RAM yang besar. Dia RAM-nya 8 GB. Kemudian memori internalnya 256 GB. 256 giga. Betul. Berarti kita bisa nyimpen ini dong. Bisa nyimpen Video-video lagu, apa segala video macam. bisa. Oke. Bisa ke dalam. Terus kemudian dengan RAM yang besar 8 GB itu kita mau masuk ke aplikasi itu gampang, mudah gitu loh. Nggak nge-lag. Ya, cepat. Gitu. Dan ini udah wireless Apple CarPlay, Android Auto ya. Betul, dia bisa Apple Berapa Om CarPlay itu juga. harganya, Om? Ini harganya kalau untuk head unitnya tok itu 7,8 juta. 7,8. Betul. Lumayan ya. Betul. Oke. Nah, ini nih yang mau saya jelasin. Nah, Ini ESB. jadi Emang ini suka bass. ESB. Suka. Ini bisa dicopot loh. Magnet loh ini. Bisa, betul tuh magnet. Sengaja juga biar nggak nutupin suara ya. Dan ini ada pilihannya, Mas. Tapi ada atas- pilihan warna merah sebetulnya. Yang Cuma atas nggak bisa dibuka ya? Yang atas nggak bisa. Oke. Yang atas nggak bisa. Nanti kita ganti warna kuning aja sama kayak mobilnya. Oh iya ya benar. Dikuningin sininya nih. Oh iya benar ya. Iya kan, udah. Iya, saya bingung kenapa mobil ini kok merahnya cuma 2 ya sebenarnya. Ininya nggak ada hitam ya. Betul, ini kok ada aneh sedikit. Ininya silver malah. Iya, mungkin kolaborasi warna yang elegan mungkin menurut mereka. Oke. Jadi ini speaker yang ESP, ini Italia punya. Ini 3-way, Mas. Dia ada tweeter, ada mid-ring, mid-bassnya ada di Ini pintu, dalam Twitter pintu. bawaannya mati. Twitter bawaannya mati dong. Nggak dinyalain ya. Iya, nggak usah dinyalain gitu loh. Nah, ini bahannya itu dia karbon. Karbon semua Iya, ya. Jadi karbon enteng ya, semua. Om ya. Enteng, betul. Jadi dia benar-benar suaranya itu apa ya? Kayak sangat mobil balap. natural. Kayak mobil balap. Karbon kan? Oh iya Nah, ya. bener. Jadi dia suara karbon itu gimana ya? Dia tegas, kemudian dia natural, nyata gitu loh. Apa ya? Jadi nggak ada lembek-lembek kayak gitu. Dia tegas. Oke. Kayak gitu. Yang ini speaker ini. Oke. Yang ini tadi Tapi saya- suaranya enak sih. Suara, wah harus enak dong. Iya. Kalau nggak saya dikomplain sama Mas Ridwan. Iya. Kenapa Enak mobil banget yang sih. kemarin enak, yang ini enggak, wah cilaka saya. Iya. Santa Jadi- Fe kemarin kan. Oh yang iya, menang itu, tapi kita menang ya. kan disewa sama teman gua ya. Hmm. Gila kan audio aja. Ya itulah bersyukur ya kita bisa memberikan manfaat ya buat Iya, orang iya, lain iya. itu Ini menyenangkan. Twitter harga berapa Om sama? Ini kan biasanya beli langsung se-3-way Satu itu set, ya, satu set kan. Jadi sebenarnya dia ada two-way, ada three-way Mas. Kalau yang two-way Hmm. meternya nggak ada. Oke. Nah, kalau yang two-way itu 9.900.000. Yang 3-way Yang three-way 14 juta.
14. Oh, beda dikit ya? Betul, beda dikit aja. Ya lumayan dah, 4 jutaan lah. Oke. Kayak gitu. Nah, terus itu kan udah harga-harga barangnya nih Om. Ya, Kalau head unit itu dia masuk nggak sih ke harga barang? masuk. Masuk Jadi ya? gini, kalau kita dalam kategori kontes ya regulasi apapun lah ya, mau EMA, IASKA, kemudian semua regulasi itu yang dihitung itu adalah player. Player tuh bisa head unit. Head unit bisa, kemudian kalau misalnya playernya memakai tablet misalnya bisa juga, atau pakai DAP itu bisa juga. Itu gitu. dimasukin juga ya? Masukin, gitu Oh. salah satu aja. Oke. Salah satu aja gitu. Kalau yang ini pakai player ini ya udah, berarti masuk senilai 7,8 juta kayak gitu. Speaker yang dihitung, speaker harganya berapa? Kan gitu. Amplifier, Kabel? kabel enggak? Kabel nggak? Kabel enggak? Instalasi nggak? Enggak. Tuning nggak? Enggak. Kabel, peredam, mau pakai kapasitor, mau pakai tetek bunyi apa segala macam gitu enggak dihitung. Oke, yang dihitung cuma barang-barang yang Betul. Ini doang ya? Betul. Yang apa ya? Yang menjadi satu barang untuk audionya aja gitu loh. Oke. Head unit, amplifier, subwoofer, speaker. Oke. Udah nggak ada lagi. Berarti total ini $3.000 lah ya. Ini 45 $3.000 kalau kita turun di kelas 3.000. Tapi biasanya walaupun kita itu membuat mobil senilai yang $3.000, kita pasti bisa turunin juga yang di atasnya. 5.000 Kak, misalnya kita mau bisa turunin ke sana gitu loh. Oke. Nah, ini kalau mau dengar suaranya ya, ini kita kasih cuplikan kayak gini. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Jadi kurang lebih suara seperti itu, tapi ya, Ya. kan itu direkamnya pakai HP, Mm-mm. pakai ini mikrofon. Terus player kalian kan nggak tahu apaan. Ada yang Ya. pakai HP, ada yang pakai ini. Betul. Nggak bisa mencerminkan ya. Kalau mau lebih enaknya sih ya, pastikan pakai softwarenya yang berbayar. Yes. Terus pakai yang high res. Yes. Itu baru berasa. Ya. Tapi Ioniq 5 sama ini bagusan ini. Beda budget. Ya, Ioniq 5 itu tuh sebagai gini Mas. Itu cuma speaker depan diganti, Heeh. sama dia memakai subwoofer yang sudah built-in prosesor. Udah. Oke. Dan itu pun udah enak. Udah enak betul ya. Jadi kemarin gua ajak orang Hyundai masuk ke dalam. Wih, suaranya top katanya. Iya, cuma gini loh. Kalau mobil listrik, kemarin gue request, tolong jangan pakai monoblokan apa segala macam. Karena kemarin di mobil hybrid, ketika pakai yang high end, Ya. nyedot daya banyak, itu berkurang dari 116 jadi 114. Oh, itu mempengaruhi itu ya? Mempengaruhi. Mempengaruhi baterai. Karena dia Oh. ngambil dayanya banyak. Oh, oke. Nyedot arus listriknya gede. Iya. Oh. Nah, makanya kalau buat mobil bensin kayak gini, nggak Ya, apa-apa nggak pakai yang masalah. gitu-gituan. Tapi kalau Betul. mobil listrik, gue minta tolong yang udah prosesornya Simple aja. Simple aja. Prosesor, subwoofer, speaker udah Udah. gitu ya kan. Jadi Yes, yes. kalau yes. kalian bandingin sama yang Brio ini, beda. Beda. Santa Fe aja beda. Beda. Iya. Beda kasta ya. Iya. Cuma yang Santa Fe kemarin peredamnya nggak full ya. Ah, itu dia. Ya, nggak Nanti apa-apa. kita buat deh. Nanti aja yang di Palisade, Om. Oh gitu ya? Iya. Oh iya Palisade ya? Iya. Kita buat three-way ya? Iya. Oke, Iya. three-way dong. Enggak, ini aja bikin OEM, tetap speaker kayak pakai. Kayak Ioniq 5 udah lebih dari cukup, Om. Oh gitu. Tapi nanti kita nggak punya yang three-way-nya dong, yang itu yang art audio. Enggak, kan nanti buat di belakang. Oh gitu. Jadi kan dia ada apa namanya Twitter di belakang, Om. Heeh. Jadi enaknya tuh nggak cuma depan doang, belakang juga bisa kena. Oh Jadi kalau nanti ada tuningan mau pilih depan atau belakang yang enak. oh kalau gitu kita nanti bikin gini aja, depan aja three-way, belakang three-way gimana? Boleh. Iya kan? Boleh. Mantap. Siap. Oke, jadi itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Begja Autotronics. Yes. Mana lihat bajunya dong belakang dong, Rukun Audio. Ini. Ya udah ada. Ya wes. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Thank you.